Jadi kadang kita dalam kehidupan bernegara, kadang sebagian masyarakat senangnya melihat, oh ini gara-gara pemerintah. Selalu dia kambing hitamkan kepada pemerintahnya. Padahal sebenarnya yang perlu kita benahi adalah diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasal dari belasan orang sahabat, bahkan puluhan sahabat yang meriwayatkan dari hadits ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 hal. Dengan 3 hal ini, hati seorang muslim itu tidak akan membawa ghil, tidak akan membawa penyakit, tidak membawa hasad, tidak membawa hal yang buruk di dalam hatinya. Apa 3 hal ini? Kata beliau, ikhlasul amalu lillah. Yang pertama, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, ta'atu ulatil umur, taat kepada para pemerintah. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan komitmen di atas kebersamaan kaum muslimin di dalam jemaah mereka. Baina da'watahu tuhitu min wara'ihim. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya dakwah mereka, kebersamaan mereka itu mengelilingi mereka dari belakang mereka. Hadits yang mulia ini menjelaskan kepada kita semua 3 hal yang merupakan ciri kebersihan hati. Dan dimaklumi bahwa hati yang bersih itu adalah bekal yang sangat kita dambakan untuk kita bawa ke akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Dan 3 ciri hati yang selamat yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini luar biasa, mencakup segala makna yang diperlukan dalam kehidupan. Karena mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan pemerintah, dan hubungan antara sesama penduduk di dalam sebuah negeri. Ada 3 hal, kata Nabi SAW, la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim. Yang hati seorang muslim tidak akan menjadi hasad dengannya, tidak membawa penyakit dengannya. Jadi memang diarahkan kepada individu dan person orang itu sendiri. Jadi kadang kita dalam kehidupan bernegara, kadang sebagian masyarakat senangnya melihat, oh ini gara-gara pemerintah. Selalu dia kambing hitamkan kepada pemerintahnya. Padahal sebenarnya yang perlu kita benahi adalah diri kita sendiri. Karena itu berjalan kalimat di tengah para ulama, ummalukum a'malukum. Para pemimpin kalian itu adalah cerminan dari amalan-amalan kalian. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, di atas kondisi kalian mendapat seorang pemimpin. Dan ini kata At-Turtushi rahimahullah dalam kitabnya Siraj al-Muluk. Saya dengar hal ini, kemudian saya selalu mengingatnya, sampai saya dapatkan makna ini dalam Al-Quran. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin zalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Disebabkan karena perbuatan mereka sendiri.
Ini benar ya, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ketika Abdul Malik bin Marwan dikatakan kepadanya, "Kenapa kamu tidak seperti Abu Bakar dan Umar?" Maka kata beliau, "Kalian menghendaki saya seperti Abu Bakar dan Umar, sedangkan kalian sendiri tidak menjalani kehidupan seperti kehidupan Abu Bakar dan Umar." Dan disebut juga oleh At-Turtusi bahwa Ali bin Abidah As-Salmani berkata kepada Ali, "Kenapa Abu Bakar dan Umar lebih ditaati, lebih didengar daripada engkau, wahai Ali?" Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Karena orang-orang yang rakyat yang bersama Abu Bakar dan Umar itu adalah saya dan orang yang semisal saya. Sedangkan rakyat yang bersama saya adalah kamu dan orang yang semisal kamu." Ya, karena itu kita memperbaiki pada hati kita. Itu adalah hal yang sangat indah sekali. Itu pokok yang hendaknya kita fokus di situ. Di sini ada 3 ciri hati yang bersih. Yang pertama, mengikhlaskan amalan kepada Allah. Itu penting di dalam kehidupan bersama. Keikhlasan. Dia memang hanya mencari ridha Allah. Melakukan sesuatu itu karena memang semata untuk Allah. Kemudian yang kedua, taat kepada pemerintah. Karena ketaatan kepada pemerintah itu adalah sebuah maslahat di dalam kehidupan, ditetapkan di dalam syariat kita, dan itu adalah fitrah manusia, dan juga akal sehat mendukung hal tersebut. Karena itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, sekalipun pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim. Sepanjang apa yang kita kerjakan itu bukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari ciri kebersihan hati adalah komitmen bersama jemaah kaum muslimin. Jemaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah umat Islam dipimpin oleh seorang kepala negara. Nah, dia komitmen di dalam jemaah bersama kepala negaranya. Maka kita di Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden muslim. Kita berjamaah. Maka dari ciri kebersihan hati dia selalu bersama jamaah. Kalau ada ribut-ribut, dia ukurannya adalah kebersamaan. Dan itu ukuran yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah keliru pada apa yang beliau wejankan untuk umatnya. Karena itu ketika ditanya, pada saat terjadi fitnah-fitnah, kata Nabi SAW, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaknya engkau komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Kemudian yang indah di akhir hadis ini disebutkan bahwa kebersamaan kaum muslimin itu bagikan pagar yang mengelilingi mereka. Pagar yang mengelilingi mereka. Menjaga mereka, membentengi mereka, dan mempersatukan mereka. Maka ini 3 hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Ciri kebersihan hati. Hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Menjaga kebaikan dan kebersamaan kita. Menjaga dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk beramal dengan hadis ini dan memperbaiki kita semua pada segala ucapan dan amalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam.